Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana konferensi pers dari relawan Jokowi yang mungkin sudah kehilangan kesabaran atas apa yang selama ini dilakukan oleh Amin Rais dan Roy Suryo terhadap Presiden Jokowi. Yang sepertinya memang mereka ini sudah menyerang pribadi, bukan lagi menyerang Pak Jokowi sebagai presiden, teman-teman. Ini memang apa ya? Kayaknya memang mereka ini punya dendam tersendiri kepada Pak Jokowi. Dan ada hal yang menarik disampaikan oleh salah satu relawan ini, bahwa ya kalau mereka ini nggak bisa dibina, ya udah dibinasakan aja katanya, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sudah siap belum, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media semua yang saya hormati dari seluruh negeri, di sini saya menyampaikan press conference terkait kondisi saat ini, bahwasanya menjelang transisi pelantikan ini masih saja ada segelintir orang yang terus berusaha memprovokasi atau membuat narasi-narasi yang akan memecah belah anak-anak bangsa. Saya sampaikan di sini, jangan sekali-kali mengusik atau mengotak-atik atau mengotak-kotakkan anak-anak bangsa untuk kepentingan segelintir orang dan untuk kepentingan mereka sendiri. Kepentingan asing. Saya sampaikan bahwasanya si Profesor Amin Rais yang terus mengoceh itu, usul stop itu mengocehnya. Dia selalu menfitnah dari dulu. Sekarang kita tidak perlu banyak omong. Kalau orang banyak bohong, banyak omong itu tidak bagus. Profesor sudah profesor tapi terus membuat gaduh. Buktikan dulu kalau dia memang benar. Dia pernah berjanji jika Pak Jokowi jadi presiden akan engklek dari Jogja ke Jakarta. Udah, itu buktikan dulu. Itu dari situ sudah bisa kita melihat bagaimana omongan-omongan dia. Dan dia sering memfitnah terus itu, memfitnah, tidak ada bukti. Padahal Al-Quran jelas, al-fitnatu asyadu minal khotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau membunuh satu orang ya sudah satu orang yang terbunuh. Tapi kalau fitnah itu memecah belah anak bangsa. Ini yang tidak boleh. Seperti ini yang harus kita garis bawahi. Masa transisi ini kita buat adem. Pasbata ini adalah pasukan yang sebetulnya tidak ingin tampil. Kita itu ada, tapi melihat kegaduhan seperti ini, kita sebagai anak bangsa sangat resah. Mau diobok-obok, mau dibentur-benturkan, bahkan ada yang menyampaikan kita siap asah golok, asah celurit, asah pisau, apa-apaan ini negara apa ini, kurang apa demokrasi ini di Indonesia ini Pak Jokowi selama ini. Diam, selalu diam. Tapi kan pendukungnya, rakyatnya kan tidak mungkin diam seperti itu. Terus saya menyampaikan juga kepada Roy Suryo, jangan merasa paling hebat. Menyampaikan itu pasukan bawah tanah, pasukan apa itu namanya? Bawah tanah. Ya memang kita ini lahir dari tanah, hidup di tanah, makan dari tanah, tidak usah bersikap sombong. Nanti kalau dipanggil Bareskrim, ya datang dengan gentle, jangan hanya menyampaikan saya punya bukti. Ya nanti buktikan. Dan proses di laporan itu ada proses. Ini bukti Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Kalau cawe-cawe dari dulu sudah ditapuk itu mulutnya. Jadi kita menyampaikan transisi ini harus kita jaga. Transisi yang baik. Anak-anak bangsa ini sudah resah diadu-adu domba seperti ini. Kalau bicara apa itu yang ngajak ngasah golok seperti itu, mereka bicara kakeknya bisa memadamkan api, ya saya diam, kita diam. Bisa bilang jari naik turun sehari 70 kali langit, kita diam.
bisa mengundurkan pesawat yang sudah jalan, kita perlu diam. Tapi kalau mau mengusik persatuan dan kesatuan bangsa, anak-anak bangsa, kita tidak bisa tinggal diam. Saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya anak-anak muda, bersikaplah cerdas. Kita harus memakai akal dan pikiran yang jernih. Jangan mau diadu domba. Jangan terus kita dijadikan bahan-bahan untuk kepentingan sekelompok orang yang tidak bisa move on daripada kekalahan. Kekalahan Kita ini harus bisa bersatu padu dalam masa transisi ini. Kita berharap rakyat Indonesia tetap tenang, tidak terpengaruh oleh provokasi, dan saya sampaikan sekali lagi, ingat, Pasbata tidak akan tinggal diam. Kalau ada yang mau mengusik-usik daripada pemerintahan yang sah Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ke Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, kita siap dan tidak perlu diperintah, kita akan yang menjadi garda depan untuk mengawal beliau. Mantap. Mungkin hanya itu, teman-teman lain akan memberi statement. Silakan. Yang pasti saya ingatkan sekali lagi, Pasbata ini pasukan yang tidak ada bohir-bohirnya, yang tidak ada dibilang ada yang bohiri, ada yang biayai, tidak ada. Kita ini semua adalah benar-benar rakyat, anak bangsa yang punya tanggung jawab untuk membuat seluruh anak bangsa jadi tahu damai, aman, tentram, dan kita bekerja juga tenang, tidak mudah diprovokasi oleh segelintir orang. Mungkin dari teman lain akan bisa menambahi, silakan. Dari ini saya perkenalkan di sini semua. Ini ada yang dari Banyumas, ada yang dari Cilacap, dari ini kumpul semua ini. Perwakilan ini ada sekretaris wilayah, ada ketua hari. Tidak main-main dalam menjaga keutuhan. Main riba seperti itu apa? Kita punya hak untuk menjaga Amin Rais, karena dia sudah lansia, bisa dikatakan jumbo karena usia sudah tua. Banyak-banyaklah istighfar Mbah Amin Rais, karena memang sudah waktunya untuk beristirahat dengan penuh. Hanya itu yang saya sampaikan. Salam hormat buat Mbah Amin Rais. Matur nuwun. Dengar itu Amin Rais. Oke rekan-rekan, saya sambung ya. Nama saya Sugeng Santoso. Oke, waktu tahun 98 kami sangat hormat sama beliau, menghargai. Tapi sekarang nuwun sewu, mas-mas dan mbak sekalian, tidak layak orang seusia beliau itu ngendikani mencela-mencele. Istilah Jawa itu koyok durno. Durno itu mintanya diapain itu kira-kira, mas-mas? Kemudian berikutnya untuk Mas Roy Suryo, kami pernah bareng pada suatu tempat dan kami sangat salut sama Mas Roy Suryo. Tapi dengan statementnya yang sekarang ini, yang pembuktiannya belum jelas, kami sangat kecewa. Kalau ingin kami hargai, kami hormati, kembalilah kalian ke jalan yang benar. Begitu juga dengan Mas Refri Harun. Sempat saya subscribe karena saya suka sama beliau waktu itu. Perjalanannya begitu saya ikuti, isi dari podcast-podcastnya itu selalu provokasi, selalu memecah belah anak bangsa. Lalu monomon. Untuk itu warning untuk beliau-beliau yang termasuk juga senior kita, senior kami, Mbah Amin Rais. Kalau ingin dihargai, mohon kembali ke jalan yang benar, sehingga kami anak bangsa akan tetap menjaga nama baik
beliau nama baik senior-senior kami. Terima kasih. Nah, dengerin tuh. Selamat siang. Harun. Jadi kita murni dari gerakan rakyat untuk siap mengawal transisi pemerintahan. Diperintahkan DPP kita sudah ya, diri biar semangat. Izin teman-temannya Danang Heri Subiantoro, dan kebetulan di sini saya sebagai ketua harian Paspata Jawa Tengah. Isi kepala. Jadi yang bisa menyampaikan isi kepala itu tidak hanya Mas Roy Suryo, juga Pak Amin Rais. Beberapa waktu lalu kami di pinggir sungai sudah menyatakan jenenge nek cara Jawa ki mendesak Mabes Polri untuk segera tangkap Roy Suryo yang diindikasi memecah belah, memberikan atau melempar isu adu domba, dan itu sudah dilaporkan sama Sekjen Paspata Pusat Haji Sri Kuntoro Budianto Notonegoro. Di dalam kesempatan ini sebetulnya kami mau ke Jakarta, sudah siap pasukan kita se-Jawa Tengah. Cuman karena melihat situasi dan kondisi, kita mengundang teman-teman media. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak, saya lihat tadi saya di ini tuh 42 media. Itu. Terima kasih sekali. Ini sebagai corong, penjenengan sebagai corong masyarakat, sebagai corong warga yang pengen negarane tentrem, tidak diadu domba oleh sekelompok atau orang. Nek memang beliau punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin, tunjukkan. Ojo omong-omongnya nggon media. Media dibalas media, selesai. Tapi masyarakat kita tuh sekarang sudah nggak bodoh lagi, semuanya di media. Ini yang menjadikan gaduh. Jadi kami Paspata Jawa Tengah memohon kepada Kabareskrim untuk segera menindaklanjuti laporan dari Paspata Pusat. Pertama. Terus yang kedua, kami Paspata Jokowi siap mengawal masa transisi ini dalam situasi yang kondusif, yang aman. Ojo ditabrak-tabrake antara anak bangsa kita. Ampun dibentur-benturkan dengan isu-isu yang sekiranya ini akan menjadi embrio pemecah belah bangsa. Kami wong desa, kula wong desa sing urip yang pinggir kali pengen tentrem. Pak Amin Rais, Mas Roy Suryo, hati-hati. Boleh berbicara, monggo silahkan. Kita atau kami tidak alergi kritik, tapi ojo kebablasan. Dan kami memohon kepada pemerintahan yang akan datang, sekiranya nanti hal-hal yang bisa menimbulkan atau embrio-embrio pemecah belah bangsa ini, mohon diadakan pembinaan. Kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Terima kasih. Tujuan kita tidak lain hanya ingin negara ini tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah laporkan di Bareskrim, tinggal menunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Kalau ada panggilan ya kita berharap jadilah laki-laki yang gentle. Apa yang dia sampaikan ya harus kita dibuktikan. Untuk lain-lain kita sifatnya mengingatkan, jangan membuat gaduh. Karena yang jelas-jelas
membuat gaduh sekali itu adalah Suryo terkait itu UFAWA itu. Begitu Mas. Ya. Krim, apakah ada tenggang waktu, diberi tenggang waktu untuk Barreskrim dalam waktu berapa kali berapa? Yang Barreskrim rasa akan punya timing sendiri. Amin Rais ini sebetulnya kita seluruh rakyat Indonesia sudah paham seperti apa ya. Nah teman-teman, itulah tadi konferensi pers dari relawan Jokowi yang melaporkan Roy Suryo dan juga Amin Rais beserta kawan-kawan ke Barreskrim Polri teman-teman. Karena ya mereka memang selalu menyebar kebencian, adu domba dan segala macam, membuat negara ini tidak kondusif, membuat stabilitas politik Indonesia menjadi tidak stabil. Ini kan langkah-langkah yang mereka lakukan untuk mengacaukan negara teman-teman. Dan mereka selalu memfitnah, mereka selalu ya berkata kasar, kotor kepada kepala negara. Bahkan kemarin ada yang ingin menghabisi nyawa Presiden Jokowi dari kader Partai Umat, dari kader Amin Rais juga. Ini kan apa ya? Mereka ini gerombolan apa teman-teman? Saya saja bingung. Mau mereka apa gitu? Mereka hanya melihat kebusukan orang, keburukan orang, tidak pernah melihat kebaikan orang. Dia hanya melihat dari satu sisi doang. Katanya beragama ya kan? Tapi ya sama sekali tidak memperlihatkan adab dan tingkah laku orang yang agamawan gitu. Ini kan tidak seharusnya dilakukan oleh seperti orang Amin Rais dan kawan-kawan. Coba kalian komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang ini teman-teman, tentang Amin Rais, tentang Roy Suryo dan segala macam. Karena ya saya sebenarnya sudah ngap juga sih membahas, mereka sudah muak juga teman-teman, tapi ya mereka tidak berhenti-berhentinya untuk menyerang Pak Jokowi beserta keluarga, tidak berhenti-berhentinya menyebarkan hoax, tidak berhenti-berhentinya menyebarkan hal-hal fitnah dan segala macam. Dan harus kita lawan. Kalau kata Fahri Hamzah, orang-orang seperti ini harus kita lawan teman-teman. Karena kalau tidak, mereka akan bebas, mereka akan seenaknya saja berbicara apapun, berorasi apapun tanpa ada yang mengontrol, tanpa ada yang melawan, tanpa ada yang memberikan pembanding kepada masyarakat. Ini yang harus kita lawan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.